Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar mading sekarang bagiannya yang ini ya. Yang waktu itu ini sebenarnya udah, cuma berhubung ada yang kelewat jadi kita ulang saja sebagian tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ida matazadu ilmin matazadu ilmin bi ilmin fa'ilmul fikhi aula al fikhi aula bi'tizazin pakam tibiyapuhu yapuhu walaka miskin wakam toiron yatiru walaka bajin alfikhu angpusu syai'in angpusu syai'an tadakhiruhu mayyad rusul ilmalam tad al ilmalam tadrus mafakhiruhu pajhad li nafsi kama asbah tatajhaluhu pa'awalul ilmi ikbalu wa akhiruhu. Gimana anjen rek ngajadikeun kabanggaanku ilmuna, maka ilmu pikih pisan anu utama dibanggakeunana. Pirang-pirang sesengitan ngante cara kasturina, pirang-pirang manuk nu hiber ngante cara alap-alapna. Ilmu pikih teh pangmulyana perkara, maka ku anjeun kumpulkeun rejeung kudu dideres ngarah ulah leungit kaagunganana. Anjeun kudu ngawayahnakeun unggal poe meunang elmuna, sabab awal akhir ilmu eta jadi kabanggaan. Jadi yang kelewat itu ya yang bagian ini nih, angpusu alfiku angpusu syai'in alfiku angpusu syai'an tadakhiruhu. Nah itu ya, jadi ada keterangan man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah mau maksud atau bermaksud menjadikan hambanya menjadi hamba yang selamat atau yang baik, maka Allah akan menjadikan hambanya itu menjadi hamba yang faqih, mengerti atau faham dengan agama. Jadi ambil bahasa singkat dan gampangnya mah, jika Allah mau menjadikan hambanya menjadi hamba yang celaka, maka hambanya itu dibikin sama Allah menjadi hamba yang bodoh, tidak paham tentang agama. Banyak sekarang yang waktu, maksudnya tuh ini mah bukan berarti cuma kisah aja, kisahnya kayak begini. Waktu ada seseorang lagi membaca Al-Quran, terus kedengaran sama dia itu ternyata tidak sesuai dengan yang dia ketahui, misalkan tidak sesuai dengan yang mereka ketahui, terus mereka berdebat. Kata yang satunya, Pak, kalau masalah bacaan seperti yang nyebut bo jadi bo, misalkan jadi zo jadi itu, misalkan itu apa namanya itu masalah kurang atau apa ya, tidak terlalu dipermasalahkan kalau memang dia mengetahui, punya ilmunya, pernah belajar gitu. Tapi kalau misalkan belum belajar, nah itu yang jadi permasalahan. gitu kan ya. Terus itu kan masalahnya masalah kemampuan sampai
mana dia kepasihannya tuh dalam membaca Al-Qur'annya tuh. Nah gitu ya. Karena apa? Ada sahabat Nabi yang mengatakan kurang lebih ana absahu minal body, saya lebih fasih dalam mengucapkan huruf bo. Berarti ada yang sahabat lain yang kurang fasih. Nah gitu. Jadi masalah ini mah masalah fasih. Kalau memang dia pernah belajar dulu ya nggak apa-apa. Belajar apa? Belajar makhorijul huruf, sifatil huruf, akamul huruf. Nah gitu. Nah ya insya Allah. Apalagi kalau dia mengetahui, kalau terus dia ketahuan salah sama sendirinya terus mau bertobat, ya itu bisa jadi kesalahannya bisa bisa hilang. Berbeda kalau orangnya bodoh, karena nggak tahu dia nggak bisa ditobatin karena kan nggak tahu kalau itu salah. Nah begitu. Nah sekarang dibalikin sama orangnya yang berdebat tadi. Nah yang lebih fatal mah kayak gini Pak. Sok Bapak katanya kemarin tuh jadi imam terus di dalam bacaannya juga banyak sekali kalau didengerin sama saya tuh, katanya sama saya tuh huruf-huruf yang keluar dari makhorijul huruf, sedangkan Bapak mengomentari yang lain terus ditanya juga nggak tahu kalau itu makhorijul huruf itu seperti apa gitu, artinya makhorijul itu apa gitu. Tahu cuma denger aja kalau dari orang itu bacanya kayak gini nggak ada, tengah tahu alasannya tuh. Nah itu lebih goblok ya gitu, lebih goblok gitu ya. Karena yang didebat sama dia mah istilahnya tuh orang itu tahu konon, orang yang pernah belajar terus bahkan istilahnya tuh seorang ustadz gitu sebenarnya sama dia tuh, karena memang dalam posisi itu dia lagi merantau gitu tempat lain gitu. Sementara kalau di tempat yang biasa dia tempati mah dia tuh seorang ustadz gitu, dia mendebat seorang ustadz. Pas digituin nggak tahu ternyata dia tuh malah kata si orang yang berdebatnya tuh, Pak, bacaan yang kemarin terus habis sholatku dikir Bapak tuh ada yang kalimah yang kelewat. Nah itulah yang lebih parah mah, kelewat sakalimah. Berbeda kalau nyebutin da jadi za misalkan, atau za jadi da misalkan, itu mah masalah kemampuan, gak terlalu dipermasalahkan kalau memang dia mah tahu gitu. Nah yang dipermasalahkan kalau tidak tahu, nah gitu ya. Nah yang ini yang lebih fatal, so bedakan yang antara nyebut da itu yang sama dengan orang yang kelewat sekali mah, lebih fatal mana? Nah gitu. Bapak itu kemarin kelewat sekali mah gitu, bahkan kelewatnya tuh embuh karena dia Bapak itu cuma dengar aja atau dapat dari ustadz yang dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Nah begitu kan dia, lebih parah pun mah gitu Pak. Sok baca lagi, nggak tahu. Terus Bapak baca kayak itu apa alasannya? Nggak tahu. Bukan zaman sekian ku ya, banyak ustadz zaman sekian ku ya, ustadz yang pengennya tuh egois lah istilahnya tuh, udah tahu nggak becus gitu, nggak pernah mondok, ada tahu udah tahu di belakangnya tuh ada orang yang fasih terus pernah mondok, ilmunya lebih mantap gitu. Kedapan aja. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia tuh istiqomah banget ya. Nah, ada yang mengomentari dia tuh istiqomah karena gak mau diganti orang atau benar-benar istiqomah. Nah menonton ada yang mengomentari gitu, karena di kampung-kampung juga ada yang kayak gitu tuh ya, itu tuh istiqomah katanya jadi imam bagus, istiqomah. Nah itu istiqomahnya tuh nggak mau diganti sama orang atau benar-benar istiqomah konon. Kalau benar-benar istiqomah mah bagus, istiqomah tahu di belakangnya tuh ada yang lebih pasti, yang di belakang tuh suruh ke depan konon. Bukan udah tahu nggak mondok, nggak apa, nggak tahu diri sebutnya tuh kayak gitu ya. Banyak zaman sekian ustadz mengkonon udah ya. Jadi maksud jadi ceritakan kayak gini tuh, kalian harus sadar, jangan terlalu egois. Kalau belum pernah ngaji katakan belum pernah ngaji, kalau tidak paham katakan tidak paham gitu kan ya. Kecuali kalau kamunya memang tidak tahu kalau di belakang ada tidak paham gitu kan ya, bukan ustadz atau apa gitu. Harus ada tawaduknya, giliran ke orang harus tawaduk, ini harus istiqomah dan segala macam, harus amalkan katanya ini. Kalau ilmu yang kita ketahui diamalkan semua, priwen ngamalinnya, sementara amal itu kan banyak.
contoh itu, contoh ya, tuh di sana kebaikan, takbir, di sini ada yang kecelakaan, so kerjain dua-duanya, bisa enggak? Udah tetap kedua milih salah satu, yang ini dulu. Kalau jangan ke sana, sudah tahu di sana ada kecelakaan, perlu pertolongan, malah takbir di sana. Gemblung galeno itu menunggu burung jeung nugero gitu mah. So, kalau mau dikerjakan semua ya dikerjakan. Nah, kalau memang ada salah satu yang harus tidak dikerjakan ya tidak dikerjakan, harus pilih-pilih. Nah, terus orang yang geblek tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Kalau ada orang berbuat kesalahan menurut kita itu salah, jangan terlalu dipermasalahkan. Dan belum tentu dia itu apa yang dilakukannya itu salah gitu kan ya. Karena apa? Banyak sekali kebaikan yang dia lakukan. Nah, gitu ya. Wah, cukup dengan sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.